Mari kita belajar matriks. Mari kita belajar tentang matriks. Kalian udah tahu matriks? Apa itu matriks? Matriks itu persamaan linear ya. Persamaan linear. Tapi metodenya itu pakai matriks gitu. Nah, matriks ini tuh identik dengan baris dan kolom. Gitu. Tapi sebelum kita belajar untuk menghitung matriks, kita harus kenalan dulu ya. Kenalan dulu sama matriks nih. Jadi matriks itu biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Misalnya matriks A sama dengan, nah anggotanya ini tuh biasanya hurufnya kecil-kecil. Misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, H, I misalkan. Kita pakai deh sampai I dulu deh. Nah yang ke pinggir ini, biasanya disebut dengan baris. Nah ini baris. Dan ke bawah itu biasanya disebut dengan kolom. Nah, si A ini dia tuh memiliki ukuran, berarti kalau misalkan kita punya matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, itu artinya si matriks A ini tuh punya ukuran 3 baris dikali 3 kolom. Disebut ordo atau sama dengan ukuran matriks. Gitu istilahnya. Nah, misalkan nih, aku punya matriks B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 misalkan. Kan ini ada 3 baris ya. 3 baris dan 4 kolom. Berarti si matriks B ini tuh punya ordo 3 kali 4. Nah, ini ordonya. Kayak gitu. Istilah dari si matriks. Oke, matriks itu kan macam-macam ya. Ada yang nih kita tulis nih, jenis-jenis matriks ya. Jenis-jenis matriks itu kan ada yang persegi. Kalau persegi itu kan ukurannya sama ya, mau ke pinggir ke atas sama N kali N. Bisa jadi A, B, C, D, bisa jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan sebagainya. Pokoknya matriks persegi itu bentuknya itu kayak gini. Nah, terus ada juga yang matriks 0. Kan ini persegi, yang ini ada yang namanya matriks 0. Kalau matriks 0 itu anggotanya tuh 0 semua. 0, 0, 0, 0 misalkan. Atau 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah gitu. Terus ada juga tuh matriks baris. Kalau matriks baris itu ya udah cuma sebaris doang. Disebutnya matriks baris. Nah, misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, matriks baris. Selain matriks baris ada juga yang disebut dengan matriks kolom. Nah, matriks kolom tuh yang ke bawah. 1, 2, 3 misalkan. Kayak gitu. Itu. Terus ada yang identitas. Kalau identitas itu, Nah, identitas itu hanya berlaku pada persegi. Hanya berlaku pada matriks persegi doang. Jadi, misalnya nih, ordo 2 kali 2. Nah, berarti si matriksnya itu 1, 0, 0, 1. Jadi dia berbentuk diagonal gini. Kalau misalnya ordo 3 kali 3, berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dia ngebentuk diagonal gini. Gitu jenis-jenis matriks ya. Nah, mari kita operasinya. Operasi matriks, guys. Yang pertama, itu ada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau penjumlahan sama pengurangan ini syaratnya ordonya harus sama. Jadi kalau misalnya ordonya beda, dia nggak bisa dioperasikan. Jadi contoh nih, misalnya diketahui di contoh nih ya. Misalkan diketahui A-nya itu sama dengan 1, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan. Terus si B-nya itu 1, 0, 3, 4. Nah, si C-nya ini sama dengan 7, 8, 9, 10. Dan si D-nya itu misalkan 1, 7, 4, 5, 6, 5 misalnya.
tentukan A. Misalkan A tambah B. Nah, A tambah B ini, si A ini kan ukurannya itu 3 kali 3 kan. Sedangkan si B itu 2 kali 2. Karena ordonya beda, maka tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Karena ordonya beda. Nah, kalau misalkan pertanyaannya B tambah C, itu bisa. Kenapa? Karena ordonya sama. Yang B 2 kali 2, yang C pun 2 kali 2. Jadi, nanti hasilnya tinggal 1, 0, 3, 4 ditambah 7, 8, 9, 10. Ya udah, hasilnya tinggal 1 tambah 7, 8, 0 tambah 8, 8, 3 tambah 9, 12, 4 tambah 10, 14. Kayak gitu. Sebenarnya ada yang kelupaan ya. Dalam matriks itu kan bentuk umumnya gini kan. Bentuk umum matriks itu kan bentuknya gini kan. Misalnya kita punya matriks A nih. A11, A12, A13 sampai A1M. A21, A22, A23 sampai A2M. Sampai dia AM 1 berarti N ya. N1, N2 sampai dia dapat NM. Berarti ukuran matriks itu kan M kali N. Barisan N kali M. Nah, si ini tuh punya nama-nama setiap letaknya. Nah, misalnya nih, ini kan baris pertama, kolom pertama kan. Makanya dilambangkan dengan A11, artinya A ini ada di barisan 1 dan kolom 1 gitu. Kalau misalnya ini berarti dia A-nya itu ada di barisan 2 dan kolom 3 gitu. Dan seterusnya ya. Kita harus tahu posisi. Misalkan nih, aku punya matriks A nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan kalau kita nyebut si matriks ini kan ukurannya tuh 3 kali 3 kan. Nah, posisi 1 ini adalah ada di barisan pertama, barisan 1 kolom 1 kan. Kalau yang 9 berarti dia di baris 3 kolom 3 kayak gitu. Jadi ada posisinya. Kenapa? Kalau kita kenal dengan posisi, kita bisa dengan mudah mengoperasikan sifat-sifat aljabar. Dan sekarang kan udah nih penjumlahan dan pengurangan kita beralih ke perkalian. Kita akan bahas tentang operasi perkalian dalam matriks. Jadi agak unik ya kalau dalam perkalian itu misalkan kita punya A dikali B sama dengan C. Nah, kalau perkalian itu kita harus lihat dulu ukurannya. Ordonya gitu. Kalau misalkan di sini 2 kali 3 misalkan di sini 3 kali 2. Nah, selama ininya sama, maka kita akan bisa menentukan bahwa si matriks ini tuh bisa dikalikan. Pokoknya patokannya harus sama di tengahnya ini. Kalau sama kita bisa mengalihkan, kalau beda berarti gak bisa. Berarti nanti hasilnya bakal 2 kali 2 kayak gitu. Contoh nih, misalnya A dikali B sama dengan C. Misalnya yang ini 2 kali 3, di sini juga 2 kali 3. Nah, kalau ininya beda berarti dia gak bisa dikaliin. Karena ininya beda. Jadi patokannya itu harus tengahnya yang sama. Misalkan A dikali B sama dengan C. Kita lihat ordonya. Kalau misalnya di sini 1 kali 3, di sininya 3 kali 5, maka karena ininya sama, berarti ini bisa dikaliin. Nanti hasilnya itu bakal ordo 1 kali 5 kayak gitu. Nah, cara untuk mengalihkan matriks. Misalnya ya, kalau kita punya matriks A dikali B, di mana matriks A-nya itu misalnya 1, 2, 3, 4, sedangkan yang B itu misalkan 2 misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan ya. Kan hasilnya C kan si matriksnya. Nah, ini kan 2 kali 2, sedangkan ini 2 kali 3. Karena ininya sama, berarti A dan B ini bisa dikalikan. Nanti hasilnya akan 2 kali 3 gitu.
Nah, makanya di sini ada, kita harus kenal nih posisinya, karena ketika di perkalian agak tricky gitu kan. Jadi caranya kalau kita mau menghitung perkalian matriks itu, ini kan hasilnya nanti bakal 2 kali 3 kan, berarti ada 2 baris 3 kolom, berarti ada 2 baris tapi 3 kolom kan. Nah, bentuknya bakal kayak gini kan. Nah, untuk mengisi ini kan adanya di baris pertama, kolom pertama. Berarti untuk mengisi yang ini kita harus ngitungnya gini, kita harus mengalihkan ini dengan ini. 1 kali 2 2 ditambah 2 kali 5 10 sama dengan 12. Berarti di sini 12. Nah, untuk mengisi yang ini berarti ini dengan ini. 1 kali 3 3 ditambah 2 kali 6 12 sama dengan 15. Nah, untuk mengisi yang ini berarti tinggal ini dikali ini dengan ini. Berarti 1 kali 4 4 ditambah 2 kali 7 14 sama dengan 18. Untuk mengisi yang ini berarti karena ini baris kedua, berarti ini baris kedua. 3 kali 2 6, 4 kali 5 20 sama dengan 26. Begitupun yang ini, berarti ini sama ini. 3 kali 3 9 tambah 4 kali 6 24 sama dengan 33. Untuk yang gini, ini sama ini. 3 kali 5 4 12 tambah 4 kali 2 7 28 sama dengan 40. Berarti di sini 40. Kayak gitu. Untuk menyelesaikannya. Nah, kalau kalian lupa, nah cobain deh kalau kalian, cobain ya. Kalau misalnya aku punya 2 1 min 1 0 dikali dengan 1 2 3 4 5 6 7 8, maka hasilnya berapa?